alhamdulillahnya banyak sekali peminatnya. Halo, assalamualaikum, selamat datang di channel YouTube kami, Lifepreneur Project. Di sini kami akan menyajikan tontonan seputar bisnis. Buat kalian yang udah beres nonton video ini, jangan lupa klik link di description box karena di sana ada tautan video-video sebelumnya. Langsung saja kita menuju tema hari ini, yaitu tentang cara praktis bagaimana kita bisa memasarkan produk di marketplace Facebook. Ini berdasarkan pengalaman kami, jadi akan ada informasi penting, jangan di skip videonya. Yang pertama, yang lain dan tidak bukan adalah teman-teman harus punya produk, dan produknya itu sangatlah bermacam-macam. Buat teman-teman yang sudah punya produk dapat berbangga karena tidak perlu memikirkannya lagi. Berbeda halnya dengan teman-teman yang baru mau mulai terjun di bisnis atau wirausaha. Nah, di sini aku mau ngasih beberapa saran nih, produk-produk apa saja yang biasanya laris di marketplace Facebook, karena ini sangat bermanfaat banget buat teman-teman yang gak punya gambaran sama sekali. Untuk produk sendiri di FB Marketplace ada beberapa hal yang harus teman-teman perhatikan. Yang pertama, apabila teman-teman masih bingung harus menjual produk apa, aku gak punya apa-apa, aku gak punya yang bisa dijual belikan, di sini teman-teman bisa memilih hal yang bisa dijadikan minat teman-teman. Karena dengan adanya minat yang tinggi serta tahu seluk-beluk produk tersebut, teman-teman akan lebih siap, enjoy, serta semangat dalam menjualnya. Aku pribadi suka banget pakai gamis dan juga kerudung. Tentunya aku nggak mau ketinggalan untuk memanfaatkan peluang ini dong. Jadinya aku menjual gamis dan juga kerudung. Menjual produk yang sesuai minat serta kesenangan merupakan sebagian dari banyaknya sekali produk-produk yang bisa teman-teman jual. Selain berdasarkan minat, alat-alat kebutuhan yang memang diperlukan oleh masyarakat luas. Saya kasih contoh, misalnya untuk membasmi nyamuk dengan menggunakan raket listrik. Karena tidak semua orang suka dengan wewangian ataupun asap untuk mengusir nyamuk. Jadi barang ini sangatlah cocok. Atau misalnya hal-hal lain yang bersangkutan dengan alat-alat kebutuhan masyarakat seperti perangkap tikus ataupun pipe cleaner yang disebut juga dengan pembersih saluran. Ada sedikit cerita menarik di balik alat ini, di mana ketika itu rumah teman aku lagi kebanjiran dikarenakan ada permasalahan pada saluran airnya. Ketika itu langsung saja membeli alat tersebut untuk membereskan permasalahan pada saluran air. Nah, setelah masalah beres, alat tersebut sudah tidak terpakai lagi alias nganggur. Dari sana terbesitlah pemikiran bahwa apabila kita menjualnya di marketplace Facebook, apakah ada yang berminat? Kita coba-coba dan alhamdulillahnya banyak sekali peminatnya. Meskipun barang-barang ini tidak terlalu familiar ketika diperjualbelikan, namun jika peluang tersebut bisa menghasilkan uang, kenapa tidak? Hal kedua yang harus teman-teman perhatikan ketika memilih produk adalah produk tersebut harus tahan lama. Kenapa tahan lama? Karena cakupan dan juga jangkauan dari masyarakat Indonesia yang tersebar di Facebook Marketplace ini sangatlah luas. Oleh karena itu, pengirimannya tersebut tidak dapat satu hari sampai, melainkan bisa mencapai 1, 2, 3, bahkan hingga beberapa hari yang akan datang. Oleh sebab itu, tahan lamanya produk yang dijual oleh teman-teman di Facebook Marketplace sangatlah diperhitungkan. Misalnya nih, teman-teman ingin menjual make up ataupun fashion, tentunya hal tersebut bisa tahan lama. Berbeda halnya dengan makanan. Teman-teman bisa banget menjual makanan, tapi perlu diperhatikan dalam pengemasannya. Misalnya, teman-teman mau menjual bakso aci, dan bakso aci yang dijual haruslah tahan lama. Teman-teman dapat menginisiatifkannya dengan cara menggunakan alat vakum makanan. Nah, alat ini berguna untuk menghilangkan udara berlebih yang ada di kemasan bakso aci. Jadi, ini merupakan hal yang memang memberikan impact yang besar bagi teman-teman yang berminat untuk menjual produk-produk yang cepat basi seperti makanan-makanan tersebut. Jadi, tetap perhatikan hal tersebut ya. Cara selanjutnya yaitu menjual produk-produk yang lagi tren dan juga viral nih di masyarakat. Misalnya tahun kemarin di mana awal mula COVID-19 mulai muncul di Indonesia.
Oleh sebab itu, masyarakat kita diharuskan untuk memakai masker sebagai syarat untuk mematuhi protokol kesehatan. Di sana ada masyarakat menjadikan kerudung yang langsung dapat digunakan dengan maskernya sekalian atau disebut dengan Kruger. Nah, di sana kami juga mencoba untuk terjun di peluang tersebut dan alhamdulillah respon dari masyarakat terutama para wanita sangat-sangatlah positif. Jadi, apapun itu produk yang memang sedang digandrungi dan sedang hits di tengah masyarakat bisa dijadikan penghasilan. Ini aku mau ngasih tahu nih produk-produk apa saja yang bestseller di Facebook Marketplace. Oke, yang pertama yaitu ada fashion. Fashion siapa saja sih yang gak suka fashion? Tentu saja hampir semuanya suka. Fashion ini sangatlah diminati oleh masyarakat karena perkembangan dari masa ke masanya itu sangatlah tinggi, termasuk di Facebook Marketplace ini. Data menyebutkan bahwasannya ada perbedaan nih fashion yang dijual di Facebook Marketplace dan juga di Instagram. Untuk di Facebook Marketplace sendiri, fashion ini sangatlah diminati oleh wanita dewasa, sedangkan di Instagram sangat diminati oleh usia remaja hingga para pemuda. Jadi teman-teman tahu kan apa saja yang diminati wanita dewasa? Dan kebanyakan marketplace dikuasai oleh para wanita seperti gamis, kemudian baju tidur, daster, dan lain sebagainya. Produk selanjutnya yang bisa teman-teman jual adalah alat-alat kecantikan. Alat-alat kecantikan ini adalah salah satu hal yang sangat menggiurkan jika teman-teman jual di Facebook Marketplace. Selain menjual alat kecantikan berupa make up, teman-teman juga bisa menjual alat make upnya itu sendiri serta skincare. Tapi untuk menjual alat atau produk kecantikan ini, teman-teman harus tahu bahwa produk yang dijual itu telah terjamin dan aman kualitasnya. Kemudian barang-barang lain yang bisa dijadikan rekomendasi untuk dijual di Facebook Marketplace adalah barang-barang yang unik atau tidak biasa. Maksudnya apa sih barang yang tidak biasa itu? Jangan salah paham dulu. Contohnya seperti blender portable, yang mana para ibu-ibu rumah tangga menjadikan blender tentunya menjadi sebuah sarana yang terkadang sulit untuk dibawa kemana-mana. Tapi jika teman-teman memasarkannya di Facebook Marketplace dengan caption atau judul bahwa blender ini bisa dibawa kemana-mana, blender ini praktis dan pas untuk disimpan di kantong, maka akan banyak ibu-ibu rumah tangga yang tertarik dengan barang tersebut. Langkah selanjutnya adalah teman-teman harus punya aplikasi Facebook dan juga Messenger. Hayo ngaku, siapa saja nih di sini yang udah meninggalkan Facebook? Kalau ada yang samaan, aku juga dulu begitu. Jadi dulu itu sempat tertarik dengan aplikasi Instagram hingga aku tidak punya aplikasi Facebook lagi. Padahal setelah ditelusuri bahwasannya Facebook ini sangat potensial untuk berjualan. Jadi buat teman-teman yang belum punya aplikasi Facebook dan Messenger, langsung download dari sekarang juga. Hal ketiga ketika teman-teman mau mulai berbisnis online termasuk di marketplace Facebook, teman-teman harus punya rekening bank. Nah, rekening bank ini bermanfaat ketika teman-teman ada yang membeli melalui transfer. Selain menggunakan transfer, teman-teman juga bisa menggunakan COD. COD yang dilakukan oleh Facebook Marketplace ini adalah sistem COD manual dengan kurir. Beda halnya dengan e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, atau Lazada yang memang telah bekerja sama. Kebanyakan pembeli yang ada di Facebook Marketplace sangat tertarik dengan sistem COD. Tidaklah mengherankan karena ternyata tidak sedikit seller yang melakukan penipuan setelah para pembelinya itu melakukan transfer. Nanti insya Allah kita akan bikin video mengenai bagaimana sih cara melakukan COD manual dengan kurir. Hal keempat yang harus teman-teman lakukan ketika akan menjual barang di Facebook Marketplace adalah riset lokasi yang kira-kiranya bisa potensial. Banyak sekali yang merekomendasikan menggunakan Google Trend. Tapi setelah saya coba, Google Trend ini bisa dijadikan hal yang memang potensial dan bisa juga kurang potensial. Seperti contohnya kita menjual fashion muslim, potensialnya itu daerah Aceh. Nah, otomatis ada pembeli kami yang berasal dari Aceh. Tapi setelah pembeli tahu bahwa barang tersebut dikirim dari Bandung, Jawa Barat, terkadang para pembeli terlalu berat di ongkir. Jadi saran saya, teman-teman bisa melakukan riset secara manual. Dengan kata lain, teman-teman bisa mendagangkan atau menempatkan titik lokasi peta di Facebook Marketplace tersebut di kota pribadi ataupun kota dan kabupaten yang ada di sekitar, sehingga pembeli teman-teman tidak berat di ongkir.
Namun, jika pembeli teman-teman itu tidak merasa keberatan di ongkir, teman-teman bisa saja memasangkan produk tersebut di luar pulau. Seperti contohnya, kita seringkali mendapatkan customer yang berada di luar pulau. Meskipun ongkirnya berat, tapi mereka tidak melihat itu menjadi sebuah beban. Hal tersebut bisa berarti karena barang yang kita jual itu lebih murah dibandingkan yang di daerahnya sendiri. Dan kedua, bisa jadi karena dia tertarik dengan diskon serta promo yang kita kasih. Kalau misalnya dia membeli dengan berat 1 kg. Jadi alhamdulillah pembeli kami tersebar dari seluruh Indonesia. Nah, sekarang kita berada di akhir video part 1, di mana part 1 ini hanya menjelaskan gambaran secara umum dan juga persiapan bagaimana teman-teman harus berjualan produk yang ada di marketplace. Setelah ini jangan lupa tonton video part 2-nya, karena di sana kita akan kasih tahu cara atau tutorial bagaimana memasarkan produk di marketplace Facebook dengan tepat dan juga efektif.